Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini ya, kakak-kakak. Ini mohon izin sebelumnya berbicara duluan ya, karena memang sesuai ininya tupoksinya. Ini sebenarnya nggak lebih pandai atau cakap, tapi memang hanya lebih dulu saja kemarin mengikuti ya. Ini di materi kita masuk ke materi modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum nih kakak nih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum, ini salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Alhamdulillah. Sehat ya Kak Abi, Kak Rio ya, yang Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Intinya sehat dulu, karena kalau kita banyak aktivitas di luar ini kalau nggak sehat, nah itu agak gimana ya, jadi kendala sebenarnya. Kalau guru lain kan bisa di ruangan sambil melakukan aktivitas yang terbatas, tapi kalau kita di lapangan agak lebih, ruang lingkupnya lebih luas lagi ya. Itu dibutuhkan yang pertama kesehatan, kemudian menjaga pola makan dan lain-lain. Dan itu juga menjadi PR saya, kadang-kadang masih begadang-begadang kalau ada kawan apa ada ini ya, tetangga ada aktivitas hajat atau apa, mungkin kita nah ini kameranya kok bisa off ngapa nah? Oh enggak. Ya, selamat datang Kak Nuzilal. Kameranya kelihatan. Sudah Kak Nuzilal. Oke, luar biasa. Selamat datang Kak Nuzilal. Sehat Kak? Ini posisi di rumah atau di sekolah ini? Ya, tadi baru nyampe di rumah ini. Oh, di rumah posisi ya. Oke. Biasanya kalau SD kan ada masih sampai hari Sabtu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya, harapannya sehat selalu semua kakak-kakak semua. Kita masuk ke, oke, saya lanjut lagi saja. Oke, ini saya mengingatkan kembali karena di setiap slide, setiap PPT ini pasti ada ya, menjadi pengingat kita semua. Pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, jadi kita wajarin ketika memang ada hal-hal yang terkait gangguan-gangguan dalam gimmick ini kakak-kakak semua. Ya harapannya tetap kita berusaha untuk kalau bisa disepakati ini dilakukan, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksakan. Intinya adalah sama-sama bisa menyimak, sama-sama bisa berbagi lah ya, karena kalau di olahraga nih kecenderungan kalau menurut saya ilmunya ruang lingkupnya itu saja gitu, walaupun sebenarnya kalau kita kembangkan lebih luar biasa. Makanya selain saya menyampaikan apa yang ada di PPT, saya juga sebenarnya banyak belajar dari kakak-kakak semua, dari Kak Abi, dari Kak Rio, dari Kak Nuzilal, dari Kak Meki, dan kakak-kakak semua ya, karena memang salah satu pengalaman yang pasti ya, karena umur juga menentukan kematangan seseorang gitu kan. Nah kita yang muda ini ya, saya anggap muda ini ya, juga banyak belajar dan berguru seperti itu. Oke kakak semua, nah ini tujuan dari sesi kita hari ini adalah, mungkin sudah dibaca ya kakak semua ya, terkait modul 1.5 terkait nanti ini tujuannya adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Jadi karena kita saat ini sudah ada kurikulum Merdeka semenjak dimana pandemi masuk kemarin ya, itu ada keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak semua ya, dimana memang kalau kita berbicara Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dan Jepang seperti itu. Kemudian buah-buah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengenai konsep praktik pendidikan juga cukup terkenal ya, malah juga mendunia seperti itu. Nah hal-hal inilah menjadi mungkin salah satu tujuan kita lah, karena pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita terapkan dalam konsep dan praktik pendidikan selama ini, yang menjadi dasar kurikulum Merdeka ini juga tercipta gitu kan, seperti itu. Baik kakak semua, untuk selanjutnya ini ya,
ini peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan dengan back design atau desain yang sudah ada di modul ya, itu coba kita refleksikan lagi bagaimana kita bisa mengembangkan tujuan dari modul 1.5 seperti itu kakak semua. Oke, selanjutnya oke. Nah, agenda kita sesi ini adalah backward design, kemudian 2 pengembangan kurikulum PJOK, kemudian 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka itu seperti apa. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kalau misalkan kita hubungkan, ya, kita lanjut. Nih, menurut Bapak Ibu, ya, kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK, nah ini kira-kira seperti apa nih yang sudah dilakukan, sudah diketahui, sudah dijalankan. Nah, mungkin ini minta kakak-kakak semua bisa berbagi lah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan atau sudah diproses dalam pembelajaran. Oke, boleh kakak-kakak semua ini juga sudah datang, Kak Eliana, terima kasih. Harapannya sudah bisa mengikuti ya Kak ya. Oke, saya minta terlebih dahulu ada yang mau duluan untuk berbagi terkait pemahaman dulu deh yang sudah dilakukan selama ini. Silakan mungkin awal KB deh, silakan KB. Monggo. Skalanya kemudian pemahamannya seperti apa tentang kurikulum olahraga yang sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya pemahaman tentang kurikulum merdeka ini sebenarnya tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan dari awal. Mungkin kita sama-sama waktu kita masih di bangku kuliah itu, bahwa pendidikan jasmani ini kita kan diharapkan bisa mengakomodir 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor, kan seperti itu. Hanya saja pada kenyataannya pada saat kita terjun langsung mengajar, itu porsinya saja yang terlalu besar di kognitif ya, di psikomotornya. Psikomotor lah ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita jadi abai terhadap perubahan sikap, kita abai terhadap pengetahuan anaknya. Kita lebih fokus pada keterampilan geraknya saja. Karena apa? Karena image-nya di framing bahwa kita menjadikan anak berprestasi di bidang olahraga, dalam kecabangan olahraga, kan seperti itu. Tapi sebenarnya dari awal kita memang sudah dibentuk, kita sudah dikasih pemahaman bahwa 3 ranah itu harus kita kembangkan dalam rangka kita melakukan pendidikan jasmani. Nah, pada konsep kurikulum merdeka ini, nah 3 ranah itu dikembalikan supaya kita lebih porsinya itu lebih proporsional lah, seperti itu, dan pendekatannya lebih baik lagi, seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak terkait pemahaman ya tentang kurikulum, apalagi sekarang kurikulum merdeka memang kita bisa mengepus ya atau menekankan terkait 3 item, psikomotor, afektif, dan kognitif, seperti itu, dimana memang semuanya itu saling berkaitan ya Kak semua. Kalau menurut Kak Nuzila seperti apa nih Kak kalau terkait pemahamannya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih waktunya. Ya pada prinsipnya sama seperti punya Pak Abdul Rahman tadi ya. Prinsip-prinsip daripada kurikulum itu tadi kan sudah sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional kita. Cuman kita sebagai guru PJOK kadang-kadang memang kejebak ya di psikomotornya, karena memang daripada kurikulum itu sendiri kan
ada bagaimana untuk pencapaian-pencapaian yang akan kita tuju seperti itu. Nah ini sebenarnya guru olahraganya aja yang kejebak gitu loh. Nah, kalau kita penyusunan selama ini udah ini baik kurikulum mulai dari yang 13 ya kurikulum kemerdekaan sebenarnya saling berkaitan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik atau guru PJOK ini kadang-kadang dijebak daripada di lapangannya seperti itu. Kalau kurikulumnya udah sangat berkaitan afektif ya, baik pun psikomotornya dan kognitifnya. Gurunya yang menurut saya nih Pak ya, menurut saya gitu. Setelah memahami modul-modul yang kita 1.5 ini, oh ternyata kita dikembalikan lagi ke itu. Makanya ada istilah ke Ajar Dewantara tadi. Nah, sebenarnya tak keluar dari situ gitu loh Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nuzilal terkait pendapatnya, sangat luar biasa ya. Mungkin saya beralih ke Kak Rio Suta deh, silakan Kak Rio. Boleh, kira-kira pemahaman Bapak tentang kurikulum olahraga ini, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini kira-kira seperti apa? Ya izin, abang-abang. Secara garis besar saya sepakat dengan yang dipaparkan sebelumnya. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu sekarang perannya lebih ke afektif. Jadi bagaimana guru itu kuat dalam memonitoring gitu. Terus menggunakan alur atau strategi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi ya seperti tingkah laku, perilaku itu sekarang lebih harus di-preparein dari awal gitu, biar pembelajarannya nanti jadi lebih lebih efektif lah perilaku siswa-siswi itu untuk melakukan kegiatan kognitifnya dan psikomotornya. Menurut saya itu sih, kalau pengalaman saya itu lebih ke afektif lah, mempersiapkan perilaku, tingkah laku dan karakteristik siswa-siswinya. Menurut saya sih itu. Baik, terima kasih Kak Rio Suta terkait mungkin penekanannya di efektif ya, lebih ke arah sikap ya, karena memang sekarang ini darurat untuk sikap siswa ini agak kurang ya kakak semua ya. Mungkin juga kalau di sekolah memang kayak sosialnya, negur guru atau yang lainnya agak kurang sih. Itu memang menjadi salah satu tantangan kita lagi untuk bisa memberikan anak-anak itu menjadi karakter yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rio Suta. Mungkin saya beralih ke Kak Nurius Zega. Silakan Kak Nurius Zega. Seperti apa nih Kak? Oke, baik. Lagi di pesawat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak dan saudara-saudaraku semuanya. Terkait dengan menurut Bapak Ibu dari skala kira-kira berapa? Ini soalnya Pak ya? Tentang halo? Oh iya tadi saya belum nanyain skala ya, lupa juga. Ya, silakan ini skala. Oh, ini ya tentang pemahaman saya tentang kurikulum ya. Ya. Ya, jadi dari modul yang saya baca, kurikulum itu merupakan suatu gambaran atau visi misi dari tujuan institusi atau lembaga pendidikan. Kalau kita PJOK seperti yang diutarakan oleh rekan-rekan tadi, mencakup pengetahuannya, keterampilan, dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan sekolah kita. Nah, kurikulum itu
kita jadikan sebagai atau kita artikan sebagai lintasan yang harus kita tempuh di dalam proses pembelajaran kita di sekolah, mulai dari start, pertengahan hingga sampai finish. Seperti itu Pak Aang, menurut pemahaman saya dan dari modul yang saya baca gitu Pak. Thank you. Baik, terima kasih Kak Nuri Zega terkait pendapatnya sudah luar biasa ya. Terkait memang gambaran visi misi tujuan pembelajaran ya Kak ya, dari sisi kurikulum itu sendiri. Nah kalau dari sisi PJOK sendiri mungkin kita lebih ke arah ini ya, kita ada CP, kemudian ATP dan lain-lain yang menjadi salah satu lintasan atau jalur yang mungkin bisa kita pegang untuk menjadi dasar membuat perangkat seperti itu Kak ya. Walaupun itu lebih jauh lagi turunannya. Ya, betul sekali. Kebudayaan dari sisi yang tadi sudah disampaikan Kak Meki, Kak Abi, Kak Nuzilal adalah salah satunya adalah afektif tentang disiplin siswa, kemudian karakter siswa. Ini yang mungkin menjadi tantangan di era yang modern ya. Modern ini artinya siswa bisa mudah mengakses semua ilmu, tapi juga cenderung banyak yang kepleset dari kemudahan ini sendiri gitu. Yang harusnya HP dibawa untuk pembelajaran, ini HP buat main game. Kalau di sekolah kebanyakan itu sosmed, malah pembelajaran ini malah nggak efektif sebenarnya. Nah itu mungkin jadi salah satu tantangan buat kita sebagai guru olahraga yang mungkin lebih dianggap yang paling tegas ya kalau menurut saya. Dikit-dikit kalau Pak ini tolong siswa kurang dalam pembelajaran ini tidak mau memperhatikan saya dan segala macam, itu biasanya kalau saya di sekolah sering ada aduan seperti itu, minta ditangani seperti apa gitu ya. Harapannya kita belajar dari hal itu mungkin ya, dari pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, kalau skalanya berapa Kak? Saya tadi belum nanya skala-skalanya ya. Kalau menurut Kak Norianus ini skalanya berapa nih pemahaman nih kira-kira tentang kurikulum PJOK yang sudah dilakukan selama ini? Ya, terkait dengan skala ya. Kira-kira berapa skala, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Jujur ya Mas ya, terkait dengan kurikulum Merdeka ini saya masih pengen belajar banyak hal. Kalau K13 pemahaman saya masih lebih kurang 70%. Nah, itu pun masih belum maksimal begitu ya. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini agak ya, saya pengen belajar lebih dalam lagi lah nanti seperti apa terkait dengan kurikulum, penyusunan RPP-nya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya dan sebagainya. Seperti itu. Kalau saya belum, skalanya saya masih masih bertanya-tanya dulu. Ragu-ragu ya. Oke. Ada ragu-ragu. Ya, mungkin tadi jujur, jadi terus terang dengan kurikulum Merdeka ini saya masih banyak bingung Mas Aang. Seperti apa ininya RPP yang modul ajarnya yang secara struktur itu seperti apa? Saya masih pengen mengetahui betul secara mendetail seperti apa gitu. Makasih Mas Aang. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk acuan baku sendiri, emang kalau untuk di kurikulum Merdeka terkait perangkat memang kita ini belum ada nih Kak. Saya juga belum ketemu. Karena memang tahu saya kemarin itu kita hanya diberikan prototipe terkait kurikulum Merdeka, itu ada CP, kemudian ATP-nya, itu dibebaskan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan sekolah itu melihat dari salah satu aset-aset yang ada itu, membuat garis besar secara umumnya itu diberikan keleluasaan kepada sekolah atau guru-gurunya masing-masing sih, seperti itu. Makanya yang saya pahami ya, itu kita masih belum ada satu standar baku kurikulum Merdeka. CP-nya sudah jelas, kemudian ATP-nya itu seperti apanya itu masih belum ada yang baku. Makanya itu kreativitas kita sebenarnya, dan itu juga menjadi salah satu kebingungan juga ya, kita merasakan hal itu gitu kan ya. Tapi ya yang penting pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, diantaranya adalah
berpihak kepada murid, itu tujuan besarnya seperti itu. Itu mungkin yang saya pahami semua ya. Mungkin nanti ada kakak yang lain yang bisa memberikan pencerahan lagi, monggo. Oke, selanjutnya nih saya juga pengen dengar dari Kak Meki nih, udah siap nih. Silakan Kak Meki. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak dan Ibu-Ibu. Ya Kak, siapa? Ya baik, saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan tadi ya. Berapa skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum Merdeka ini Kak ya? Iya Kak, iya Kak. Ya. Kalau menurut saya sih pemahaman saya mungkin saya menilainya 6 ya Kak ya. Karena jujur kalau untuk pemahaman itu kan bisa kita lihat mungkin dari berbagai modul ya. Kita bisa membaca tentang kurikulum PJOK itu. Tapi yang menjadi kendala itu bagi saya itu bukan masalah kita memahami dengan cara membaca ya, tapi di prakteknya ya. Nah, di mana ketika dalam praktek itu terus terang saya sepenuhnya belum bisa gitu mengikuti semua terkait dari panduan-panduan yang ada gitu Kak dalam hal prakteknya gitu Kak. Makanya saya di sini menilai saya masih 6 gitu skala pemahaman saya tentang kurikulum PJOK itu karena masih banyak kendala gitu Kak. Kalau mau mengikuti seperti eh, yang di modul itu seperti karakteristik kurikulum Merdeka itu sendiri sepertinya belum gitu Kak. Saya belum bisa terlalu memahami gitu. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih terkait pemahaman kurikulum Merdeka ya, untuk khususnya di program PJOK. Mungkin dirasa kita masih perlu ini lagi kayak digali lagi ya Kak ya. Sama saya juga masih perlu digali lagi, tapi sebenarnya secara garis besarnya kurikulum itu mirip-mirip ya dari awal sampai dengan saat ini. Cuman terkadang juga ada hal-hal yang ditekankan itu seperti apa gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Meki Andesa. Mungkin saya bergeser ke Kak Eliana deh. Silakan Kak Eliana. Boleh open mic terlebih dahulu sambil kita ini. Jadi tanya satu-satu dulu inilah bagaimana nanti. Ya, saya. Terima kasih. Ya, Saya akan menambahkan dari teman-teman. Mungkin kalau menurut saya untuk itu kita bagaimana caranya ya gitu kita melakukan penilaian. Ya, pertama kita melakukan penilaian formatif, sumatif. Dari situ nanti kita akan tahu anak itu bisa atau tidaknya. Ada lagi Kak? Penilaian formatif dan sumatif. Iya. Oke, Dari boleh apa ya Kak? nanti kita akan tahu anak itu bisa atau tidaknya mengikuti pembelajaran PJOK ini. Oke, Terima kasih. jadi Kan? keikutsertaan ketidakmampuan tidak siswa bisa kita lakukan dengan ini ya apa namanya penilaian formatif dan sumatif ya. Oke, itu sifatnya dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut Kak Eliana ini kalau sifat pemahaman dari Kak Eliana sendiri, kita berbicara ada kurikulum yang besar ya, kurikulum Merdeka ini kalau dari Kak Eliana sendiri ini seperti apa nih memandang kurikulum Merdeka nih Kak? Kalau tadi dari sisi pembelajaran kepada siswa. Nah, ini kalau untuk memandang kurikulum yang besar, kurikulum Merdeka ini kalau menurut Kak Eliana seperti apa? Iya, menurut saya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini anak lebih aktif. Aktif. Anak-anak lebih aktif, sudah itu guru memberikan arahan. Jadi lebih ke student center ya Kak ya, masih bisa seperti Ya. itu ya penekanannya ya. Oke. Nah hal inilah sebenarnya yang ditekankan dari kurikulum Merdeka yang menjadi tantangan kita ya untuk bisa memaksimalkan aktivitas siswa itu dari siswa, kemudian bisa dipimpin oleh siswa. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang menyediakan
hal-hal yang dibutuhkan siswa, walaupun memang kita masih banyak keterbatasan, tapi itu salah satu dorongan besar dari kurikulum Merdeka, seperti itu Kak. Walaupun ya tadi masih ada keterbatasan, kurangnya sarana, itu menjadi PR kita sebenarnya. Oke kakak semua, saya lanjut lagi mungkin di slide selanjutnya. Oke, ini apa tujuan dari adanya pelajaran olahraga di sekolah? Nah, ini silakan menjawab di kolom chat nih, Kak. Ini udah ada arahannya, silakan menjawab di kolom chat. Harapannya bisa ngetik semua di kolom chat. Jadi silakan diberi waktu mungkin 2 menit saja untuk bisa memberikan pendapat lah terkait tujuan adanya pembelajaran di sekolah ini seperti olahraga, seperti itu. Monggo silakan. Ayo silakan Kak, ini sambil kita maksimalkan fitur chat juga nggak apa-apa. Jadi memang selain kita bertukar pendapat terkait pengalaman, kita juga disuruh menjawab di kolom chat. Oke, kakak-kakak semua. Oke, silakan boleh dikirim, bisa diinikan. Oke, ini udah ada, saya bacakan saja, udah ada Kak Nuzilal, tujuan pendidikan PJOK agar anak sehat secara jasmani dan rohani. Anak-anak mau bergerak dengan riang, gembira, dan memiliki sikap mental yang baik, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Kemudian ada Kak AB, ini tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk membentuk peserta didik lebih memiliki kompetensi yang baik, karena peran PJOK sangat vital untuk mendukung mapel lainnya, seperti itu. Kemudian ada Kak Rio, melalui PJOK, peserta didik dapat belajar menyesuaikan, menginterpretasikan, dan mengembangkan fisik, mental, emosional, dan sosial secara optimal. Olahraga juga merupakan bidang ilmu yang mengutamakan proses perkembangan gerak dan bakat siswa. Ini kalau dari Kak Meki, menurut saya tujuan olahraga itu sangat kompleks, seperti meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, intelektual, pembentukan karakter, dan emosional siswa juga dibentuk di PJOK. Kemudian juga ini ada Kak Sudarmono, tujuan pembelajaran olahraga membentuk karakter pada siswa yang aktif dalam pengetahuan, keterampilan, dan membangun sikap. Ini ada Kak Nurianus, untuk mengembangkan keterampilan motorik seperti keseimbangan, koordinasi, dan perencanaan. Kalau Kak Eliana, ini ada untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, misalnya dari segi fisik, mental, dan intelektual. Oke, ini sudah sangat luar biasa Kak ya, jawaban dan pemahaman yang diberikan di kolom chat. Mungkin saya beralih ke Kak Sudarmono nih. Kak Sudarmono, terkait jawaban yang ada di chat, ini menurut Kak Sudarmono yang lebih luas bisa saling berbagi tentang tujuan pembelajaran olahraga membentuk karakter pada siswa yang aktif dalam pengetahuan, keterampilan, dan membangun sikap. Ini kalau untuk cakupan yang lebih luas lagi seperti apa Kak menurut Kak Sudarmono? Silakan Kak Sudarmono. Oke, baik. Terima kasih Mas Aang waktunya. Kalau untuk terkait tujuan PJOK sendiri sih sebenarnya luas ya. Dari pengembangan
pengetahuan anak gitu, terus keterampilan dan juga membangun sikap anak. Maksudnya itu kalau kita PJOK itu nggak cuman tentang pengetahuan doang gitu, tapi ada tentang gerak motorik dari anak-anak tersebut gitu kan. Dan juga PJOK juga bisa membangun sikap yang dari adanya sikap malas menjadi lebih aktif gitu dalam bermain atau belajar gitu. Mungkin itu aja, Mas. Oke, jadi pembentukan karakter ya Kak ya, yang tadinya malas jadi lebih aktif lagi ya, kemudian ya utamanya adalah membangun karakter lah ya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya beralih ke Kak Dwi. Kak Dwi, monggo silakan open mic. Terkait pandangan Kak Dwi di tujuan dari adanya olahraga di sekolah ini seperti apa? Kak Dwi, boleh open mic? Kak Dwi. Kak Dwi bisa bergabung di Gimit atau lagi ada Kak Dwi Utami? Bisa? Silakan Kak Dwi. Terkait tujuan ada, jadi kakak-kakak semua dalam PKG ini memang kita ini diibaratkan seperti gelas kosong ya kakak-kakak semua ya. Jadi di awal itu sudah ditanyakan item-item apa saja komponen dari olahraga, kemudian bagaimana cara mengajar gitu. Jadi sampai hal ini saja ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah selalu ini ya, sudah sering kita lakukan ya di pembelajaran. Di awal kita kuliah juga mungkin sudah kita dapatkan jawaban-jawaban itu, tapi di dalam PKG ini memang memandang dalam pelatihan ini kita ini seperti gelas kosong yang mungkin lagi ingin digali potensinya, ingin diketahui pemahamannya seperti itu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat sesuai dengan slide-slide yang ada, terkadang lu ini pertanyaannya kok udah tempo dulu, ini saya sudah tahu nih jawabannya. Nah, mungkin dari hal inilah kita berbagilah pemahaman-pemahaman itu. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin terkadang terlupa atau tidak kita lakukan, mungkin seperti itu. Jadi mohon maaf dengan sangat kalau kadang-kadang pertanyaannya tidak, ini kan ingin pengembangan gitu kan, namanya PKG seperti itu. Tapi ternyata kita ini seperti gelas kosong yang harus diisi lagi gitu. Oke, Kak Dwi ini ada belum ada ini ya? Oke. Ini Kak Melisa baru bergabung. Oke, ya mungkin ke Kak siapa dulu ya? Kak AB deh, silakan Kak AB. Tujuan dari pelajaran olahraga di sekolah ini seperti apa nih kalau menurut Kak AB, dan pengalamannya seperti apa? Manfaat dan tujuannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya coba mendeskripsikan apa yang saya pahami ya. Sejauh yang saya pahami bahwa pendidikan jasmani di sekolah-sekolah ini perannya sangat penting sekali. Pemerintah membuat pendidikan jasmani ini dari tingkat dasar sampai bahkan di tingkat level kuliah pun ada mata kuliah umum khusus untuk PJOK, untuk olahraga. Kenapa? Karena saya melihat bahwa mensana in corpore sano itu sampai sekarang masih relevan dipakai. Jadi pendidikan jasmani itu mendukung semua pelajaran. Jadi membangun manusia seutuhnya itu ada di PJOK ini. Bagaimana anak-anak bisa berjiwa yang sehat kalau di tubuhnya sendiri nggak sehat. Sementara PJOK itu adalah satu-satunya mapel yang melatih tubuh kita untuk tumbuh kembang secara proporsional, dan itu yang bisa membuat pola pikir berkembang, tubuh juga menjadi bertumbuh seperti itu. Jadi memang benar bahwa PJOK perannya vital yang saya sampaikan tadi di kolom chat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi yang sudah memberikan pendapatnya terkait memang PJOK ini menjadi salah satu mata pelajaran yang punya peran vital ya, dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, bahkan di perguruan tinggi juga kita pelajari memang karena memang kita ini mengajarkan tidak hanya sekedar akademik, tapi juga tentang kegiatan sosial, kemudian bagaimana kita melakukan interaksi sosial yang memang langsung kita terapkan di dalam pembelajaran, khususnya di lapangan, karena
untuk mencapai tujuan pembelajaran itu lebih dominan melakukan aktivitas fisik di lapangan ya, itu kita sudah bisa melihat karakter anak-anak nih. Ada yang cuek, ada yang egois. Nah itu biasanya kita kelihatan kalau capek itu, Pak capek Pak. Itu kita bisa lihat tuh karakter anak masing-masing. Nah itu juga kita bisa mengamati sebenarnya Kak semua ya. Oke, terima kasih Kak Abi. Mungkin saya bergeser ke Kak. Ini sudah hadir nih Kak Melisa nih. Kak Melisa, selamat datang Kak Melisa. Apa kabar Kak Melisa? Ini bisa open mic nggak kira-kira terkait halo, selamat pagi Kak, pagi menjelang siang Kak Melisa. Sehat Iya. Kak Melisa? Oke, alhamdulillah. Kak Melisa, ini di slide ada pertanyaan tujuan dari adanya pembelajaran olahraga di sekolah. Nah, kalau menurut Kak Melisa ini seperti apa Kak? Hal yang sudah pernah dialami, sudah dilakukan gitu. Kira-kira kalau menurut Kak Melisa seperti apa? Monggo silakan Kak, bisa berbagi deh pengalamannya. Oke, Pak. Dulu dosen saya pernah bilang kalau pelajaran PJOK ini adalah tombaknya dari semua mata pelajaran. Yang dimana matematika dia bisa berhitung, kita juga bisa berhitung. Walaupun cuma 1 sampai 8. Terus menurut saya PJOK ini pelajaran yang menyenangkan. Kalau misalkan PJOK itu gurunya nggak ada, anak murid itu suka kecewa. Beda dengan pelajaran yang lain. Jadi pentingnya PJOK dalam mata pelajaran yang lain sebagai apa ya, hal yang membuat mereka itu menyenangkan dari kerasnya menjalani ini apa pelajaran lain itu. Pelajaran yang lainnya ya Kak. Itu aja sih Pak. Oke, cukup ya Kak. Oke, terima kasih sebagai tombak dari seluruh mata pelajaran ya Kak. Oke, emang benar sekali dalam pembelajaran di sekolah, siswa itu kalau guru olahraganya ada, mereka sudah terkadang dari pagi, walaupun dia jam keempat, jam kelima ya udah ke ruangan biasanya. Pak nanti olahraga Pak ya gitu. Biasanya seperti itu. Karena mereka agak kurang senang kalau pas pelajaran olahraga gurunya nggak ada gitu, karena menjadi salah satu pembelajaran, salah satu mata pelajaran yang ditunggu, karena di saking banyaknya pembelajaran di sekolah ya, disinilah salah satu anak-anak merefresh pembelajaran Kak ya, merefresh diri gitu dalam permainan, dalam hal-hal berkaitan dengan kerjasama, kemudian yang intinya bisa dilakukan bersama-sama yang sifatnya bergembira seperti itu. Terima kasih Kak Melisa. Mungkin saya bergeser lagi ke Kak Nuzilal deh. Silakan Kak Nuzilal. Ini setiap slide saya coba gali dari masing-masing pendapat dari kakak-kakak semua. Kak Nuzilal boleh terkait tujuan dari olahraga yang sudah dilakukan, yang sudah dialami, kemudian hambatannya apa saja, boleh di-share Kak, kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf. Tujuan daripada PJOK itu sendiri ya memang sudah terangkum ya, agar sehat, bagaimana jasmani dia sehat ya, tapi tidak hanya sekedar jasmaninya saja, tapi bagaimana karakternya, sikap, mental itu yang menjadi tanggung jawab daripada guru olahraga, dan harus kita sadari bahwa itu tanggung sebagai guru PJOK ini luar biasa. Memang betul ya, kalau saya dari Pak Mbak Melisa tadi sebagai ujung tombak bahasa beliau tadi ya. Jadi teman-teman ya, banggalah jadi guru olahraga sebenarnya ya. Kalau memang kita sadari di situ pembentukan karakter, di samping kita dituntut harus bagaimana anak ini bergerak segala macam, tidak hanya geraknya tapi bagaimana karakter anak ini yang sesuai daripada tujuan daripada pendidikan itu betul-betul tercapai. Mungkin itu Pak. Selama ini juga ya kita praktekkan ya seperti itu, anak-anak itu agar menekan yang tadinya tuh mungkin dia sifatnya itu terlalu arogan dengan sekarang kan banyak sekali bullying lah segala macam dengan ejek mengejek ya. Dengan kita hadir pemberian
pemahaman tentang bahasanya kerohaniannya ya, kejiwaannya. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Ini sangat membantu sekali, Pak. Nah, dan itu ada di pada pelajaran PJOK, Pak. Ini tuh, Pak. Nah, terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Nuzilal terkait pendapatnya ya. Salah satunya adalah sikap mental tanggung jawab itu juga bisa ada dalam pembelajaran olahraga. Ini suara saya dengar nggak Kak? Karena posisi di rumah saya hujan deras ini. Iya, sama di sini juga hujan deras, tapi udah kedengaran. Kedengeran Pak, kedengeran. Oke. Kedengeran Pak. Ya, oke, siap. Terima kasih. Mungkin ini adalah salah satu yang tadi dari kesepakatan kelas. Kendala adalah menjadi hal yang wajar ya, entah dari on cam, kemudian bisa open mic dan segala macam. Kalau nanti ada sesuatu yang mungkin jadi kendala, mohon maaf, tapi ini menjadi salah satu kewajaran lah seperti itu. Terima kasih kepada Kak Nuzilal terkait apa yang sudah dipaparkan. Mungkin ini bergeser lagi ya, ke Kak Nurianus. Silakan Kak Nurianus terkait apa sih tujuan dari adanya pelajaran olahraga di sekolah gitu. Yang mungkin sudah dilakukan dalam pelajaran Kak Nurianus. Silakan Kak Nurianus. Oke, baik saudara-saudaraku yang berbahagia. Terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah, seperti yang saudara-saudaraku utarakan semua bahwa itu semua sangat betul sekali. Melalui pembelajaran PJOK, melalui pembelajaran olahraga yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa, seperti yang disampaikan oleh saudara tadi bahwa anak-anak itu sangat menantikan pembelajaran PJOK di sekolah kita. Dengan demikian, kehadiran olahraga di sekolah kita yang kita ajarkan kepada anak-anak dapat dikembangkan gerak motoriknya. Yang tadinya nggak bisa nangkap bola, bisa nangkap bola. Yang tadinya ada perasaan anak yang takut air, sekarang sudah berani masuk air di kolam renang yang kedalamannya 30 cm atau 40 cm. Jadi pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak kita di sekolah. Selain sikap, selain pengetahuan, gerak motornya juga kita bentuk sehingga anak-anak bisa lebih sehat dan anak-anak bisa semakin senang dengan pelajaran PJOK. Saya rasa ini semua pernah dan kita lakukan di sekolah masing-masing. Demikian Mas Aang, makasih. Baik, terima kasih Kak Norizega terkait pendapatnya, membuat anak menjadi ini ya, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga memberikan kesehatan tubuh ya, itu menjadi hal yang bisa kita lakukan, kita push gitu kan pada siswa semua. Terima kasih kepada Kak Nurianus. Mungkin saya bergeser lagi ke Kak siapa nih? Kak Eliana deh, silakan Kak Eliana. Bisa open mic Kak Eliana? Oke, siap. Mungkin menurut saya tujuan dari pengembangan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut saya itu dari segi fisik, mental, intelektual. Jadi ada anak yang akan kita ajar itu fisiknya harus bagus, mental, intelektual. Pada waktu dia mau melakukan permainan kan dia pasti punya teori-teori. Umpamanya dia mau main bola kaki nih, bagaimana dia cara untuk melakukan tendangan ke gawang, pasti kan dia pasti udah ada pemikiran dari situ. Udah itu punya kemauan. Oke, baik Kak Eliana sudah memberikan pendapatnya. Oke, luar biasa ya, mungkin hampir sama dengan kakak yang lain. Intinya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan pembelajaran dalam khususnya di pembelajaran olahraga ya, karena memang tujuan dari adanya pembelajaran olahraga ini sebagai salah satu
tombak mata pelajaran, di mana kita bisa memberikan pembelajaran dari efektif, kemudian kognitif, kemudian juga psikomotor, di mana ruang lingkup yang kita lakukan dalam pembelajaran olahraga ini menjadi sangat penting dan vital dalam pembelajaran di sekolah, menjadi penjaga. Jadi kalau siswa yang nggak sehat, gimana nanti mau belajar matematika atau belajar yang lain, ya. Dari sisi olahraga inilah kita bisa membentuk siswa-siswa yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik, seperti itu kakak semua. Oke, mungkin saya lanjutkan, dan mohon maaf nih kalau misalkan saya agak ini, karena memang kondisinya hujan deras, suaranya agak berisik lah kalau kata saya. Oke, selanjutnya ini ya kakak semua ya. Nah, inilah menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, hal-hal inilah kayak yang sudah paparkan kakak-kakak semua, ya. Kemudian membantu dan memberi dukungan dan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Mungkin selalu kita ingatkan bahwa siswa di rumah bisa melakukan peregangan, bisa melakukan pemanasan, dan hal-hal ini selalu kita ingatkan terus di dalam pembelajaran di awal dan di akhir, ya, untuk siswa ini hidup sehat dan selalu melakukan aktivitas fisik di rumah, entah 20 sampai 30 menit setiap hari, harapannya seperti itu. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, ya, kemudian kerja tim dan inklusivitas, dan juga menanam apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk secara jasmani sepanjang hayat. Nah, hal-hal inilah kayak yang mungkin sudah kakak-kakak semua paparkan tadi. Intinya adalah dari apa yang sudah ada di slide ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran olahraga, bisa kita maksimalkan kembali hal-hal tersebut kakak-kakak semua. Jadi ini dalam PKG ini sebagai pengingat kita sebagai seorang pendidik bahwa siswa mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka, walaupun masih banyak ya keterbatasan yang ada pada pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu kakak semua. Oke kakak semua, mungkin saya lanjut lagi ya. Nah ini mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Oke. Hal ini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah disepil ya, sudah dijawab sama kakak-kakak semua, tapi lebih spesifik lagi, kakak-kakak semua diharapkan mungkin mengingat kembali tujuan dari mata pelajaran olahraga ini, acuannya seperti apa? Apa hanya sekedar saya ngajar kemudian selesai, atau saya ngajar anak paham kemudian anak bisa mengikuti sesuai dengan kemampuan mereka, atau misalnya saya ngajar anak paham kemudian anak bisa berkreativitas, cukup seperti itu selesai, atau saya ngajar anak paham anak bisa berkreativitas, anak bisa mengembangkan bakatnya, mungkin seperti itu. Nah, kalau menurut kakak-kakak gimana nih terkait dari pemahaman terkait tujuan mata pelajaran sebagai acuan dalam pembelajaran di sekolah, mungkin seperti itu. Jadi kalau mungkin saya bergeser ke Kak Rio Suta deh, seperti apa Kak Rio terkait lebih spesifik lagi antara tujuan dan acuan yang kita lakukan, Kak? Monggo silakan, Kak. Kak Rio Suta, boleh open mic? Oke. Belum bisa. Oke, mungkin beralih ke Kak Sudarmono. Kak Sudarmono, boleh open mic? Bagaimana
pendapatnya nih Kak terkait yang ada di slide Kak. Halo? Oke, baik. Terkait untuk tujuan mata pelajaran yang bisa dijadikan sebagai acuan ya, mungkin dalam PJOK itu sebenarnya yang disebutkan dari kakak semua itu benar semua gitu. Cuman acuan kita ini dari PJOK itu mungkin bisa meningkatkan dari minat atau bakat siswa juga, itu yang paling penting juga gitu. Jadi bisa menggerakkan keinginan siswa dari yang tidak bisa apa-apa menjadi serba bisa gitu dalam pelajaran PJOK. Mungkin itu aja Mas acuannya. Oke, dari yang tidak bisa menjadi serba bisa Kak ya. Contohnya dalam pembelajaran mungkin bola basket atau sepak bola ya Kak ya. Jadi tidak hanya siswa laki-laki saja yang mungkin bisa menguasai teknik-teknik dalam olahraga, tapi juga diharapkan siswa perempuan ya kakak-kakak semua ya. Ini mohon maaf ini agak, kalau saya sendiri agak suaranya terlalu kecil nih Kak ya, mendengar kakak-kakak semua. Mungkin saya bergeser ke Kak Dwi Utami deh, Kak Dwi Utami. Kira-kira gimana pemahaman Kak Dwi Utami terkait tujuan, kemudian sebagai acuan dalam pembelajaran nih Kak. Kira-kira menurut Kakak seperti apa Kak? Kalau Kak Dwi Utami seperti apa? Monggo. Oke, ini ada Rio Kak, ada Kak Rio. Ingin berpendapat Kak? Silakan Kak. Izin tadi telat. Jadi kalau kesimpulan saya, tujuan pendidikan jasmani atau pembelajaran PJOK ya, Ya Kak. lebih ke mengembangkan bukan saja kegiatan jasmani sih, sebenarnya lebih ke mengembangkan mental, sosial, intelektual lah, mengenai apa sih pembelajaran PJOK itu gitu, secara keseluruhan. Tapi melalui karakter mereka menghadapi pembelajaran yang kita harapkan gitu. Kalau menurut saya mungkin itu sih. Oke, mengembangkan mental, sosial, dan intelektual ya Kak ya. Sesuai dengan keinginan kita, siswa itu mau diarahkan ke mana gitu Kak ya. Iya. Oke. Kira. Terima kasih Kak. Oke, mungkin saya lanjut ke slide selanjutnya. Kakak-kakak semua, harapannya tetap bisa menyimak ya kakak semua ya. Oke, nih. Oke, selanjutnya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira seperti itu. Oke, sebentar saya pengen siapa ini ya. Oke, yang pertama adalah ini ya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, capaian pembelajaran, kemudian mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan ke TP, dalam TP, ya, atau alur tujuan pembelajaran. Nah ini Kak, kita lebih spesifik lagi terkait kita sudah ada CP, ya, kalau di SD itu ada kelompok ABC, kemudian di SMP itu ada tipe D, tipe D ya, kemudian SMA itu E dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin saya beralih ke Kak AB deh, Kak AB bisa open mic Kak AB terkait CP sudah mulai ke arah kurikulum merdeka ini Kak. Monggo silakan Kak. Ya, terima kasih. Sepemahaman saya, memang untuk kurikulum merdeka, kalau kita buka di PMF itu, khususnya SMP ya, di fase D ini, CP-nya sudah ada. Nah, kita di
dituntut untuk mengembangkan CP itu melalui tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan sampai terbentuklah sebuah modul ajar yang menjadi acuan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sampai saat ini saya memang belum memiliki formula yang pas gitu ya. Saya baru tahap ATP dan sebagainya itu saya baru tahap melihat di PMN, kemudian saya lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya sesuaikan dengan sekolah dan kondisi peserta didik saya tentunya seperti itu. Sampai saat ini seperti itu. Dan formulanya masih saya mengadopsi dari apa yang sudah di-upload oleh kawan-kawan di PMN. Seperti itu, Pak. Kemudian kalau pola yang saya kembangkan sih masih ya, kalau saya pahami itu anak-anak itu bukan sekedar menghafal, tetapi dia sudah pada taraf memahami, kemudian setelah memahami dia bisa mengaplikasikan, setelah mengaplikasikan dia sudah bisa mendefinisikan, setelah itu baru dia bisa mengevaluasi apa sih maksud dari gerakan, apa sih maksud dari pembelajaran itu. Kemudian pada tahap yang ke-6 dia bisa mengkreasikan. Jadi kalau saya lihat di kurikulum Merdeka itu mungkin pada pembelajaran bermakna dan menghadapi tantangan zaman, seperti itulah yang bahasanya sekarang. Kalau dulu saya mengadopsi dari buku yang saya baca aja, dari karya Pak Gusti Hutam, sama ada sebuah psikolog yang kita kenal taksonomi Bloom itu. Jadi saya mengadopsi itu karena itu saya anggap masih relevan dan masih klik lah dengan kurikulum Merdeka ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Terkait ini ya, pemahaman tujuan umum, di mana kita sudah ada kurikulum Merdeka, itu acuannya adalah CP, capaian pembelajaran, di mana salah satu yang bisa kita lihat di ini ya, CP dari di Kemendikbud ya, itu sudah ada. Kalau kita bisa lihat, kita download, itu sudah ada semua. Jadi kayak lintasan atau rule-nya, apa yang akan kita lakukan untuk membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian hal-hal itu menjadi salah satu hal yang harus kita ikuti, seperti itu kakak-kakak semua. Karena hal inilah yang menjadi salah satu tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran kakak-kakak semua. Jadi kalau kita nggak ngikutin ini, terkesan mungkin nanti kalau pas ada pengawasan dari dinas atau yang lainnya, nah itu yang agak kerok, mungkin kita jadi agak ini ya, kurang siap kalau kata mereka seperti itu. Baik Kak AB, terkait pendapatnya, terima kasih, sudah sangat luar biasa. Mungkin saya bergeser lagi nih, kita sudah mulai spesifik ya. Mohon maaf ini agak belibet karena terlalu semangat dan suaranya agak dikeraskan karena suara hujan di genteng ini agak lebih besar suaranya. Sama. Oke. Di sini hujannya juga Pak ini. Hujannya merata ini. Jadi saya agak gugup ini kalau kayak gini, takutnya mati lampu. Oke, mungkin saya bergeser ke Nah itu, terima kasih. Bergeser ke Kak Nurius Zega nih, Kak Nurianus, mungkin bisa open mic nih, terkait sudah masuk kepada CP, capaian pembelajaran. Kemudian kita diberikan keleluasaan untuk bisa membuat ATP-nya. Kemudian bagaimana alur pembelajarannya seperti apa. Silakan Kak Nurianus Zega, bisa open mic. Belum bisa bergabung kan? Oke, mungkin belum bisa bergabung ya.
Oke, kita bergeser ke Kak Nuzilal deh, mungkin satu orang lagi terkait pemahaman di TP, tujuan pembelajaran. Oke, Kak Nuzilal, silakan bisa open mic. Baik, dalam tujuan capaian pembelajarannya, ya kurikulum merdeka ini kan kita pada alur tujuan pembelajarannya. Nah, itu kayak seperti kemarin membuat RPP itu kurikulum merdeka, memang kita diberikan keleluasaan untuk memilih metode gitu loh Pak. Memilih metode apa kira-kira yang harus kita lakukan, nah diberi kebebasan seperti itu. Nah cuman kadang-kadang memang kita begitu memilih ini kadang-kadang ada terkendala di sarana prasarana, ya udah biasa lah kalau seperti itu ya. Dan guru dituntut bagaimana untuk memodifikasi itu untuk bagaimana capaian-capaian daripada tujuan pembelajaran itu tercapai gitu Pak. Artinya keleluasaan ya kepada ketujuan pembelajaran TP-nya pada ATP-nya dari mulai alurnya gitu Pak. Diberi kebebasan. Nah, itu aja sih yang saya rasakan kemarin. Oke, terima kasih kepada Kak Nuzilal. Oke ya, terkait memang sudah kita pernah juga membuat ya Kak ya, kemarin ya Kak ya, di dalam ini ya, mungkin di MGMP di ini ya, di sekolah lah ya, kita sebut kalau kita bilang IHT lah kemarin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Oke, mungkin kita bergeser selanjutnya, ini untuk selanjutnya adalah bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan kepada murid. Nah, ini adalah kalau penekanannya kakak-kakak semua, bagaimana kita bisa memberikan efektivitas pembelajaran dalam olahraga ini tidak langsung kepada intinya, tapi dari sisi yang diharapkan adalah kita bisa memberikan banyak nasihat-nasihat. Yang pertama dari sisi pembelajaran dari afektifnya terkait disiplin, kemudian ada tanggung jawab, jujur ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan karakter siswa. Nah, kemudian juga terkait persepsi, kemudian ada pembelajaran-pembelajaran yang membuat siswa ini lebih semangat dalam belajar sebelum kita masuk ke dalam materi inti, misalkan kebugaran jasmani. Nah, sebelum masuk ke kebugaran jasmani ini, apa saja sih yang biasanya dilakukan kakak-kakak semua untuk siswa ini lebih semangat lagi dalam olahraga, entah dari pemanasan game, ada game khusus untuk misalnya materi kebugaran jasmani, materi sepak bola yang kemarin mungkin dipaparkan kakak-kakak semua, atau seperti apa nih? Mungkin saya ingin dengar siapa ya yang bisa. Oke, ini Kak Meki deh, Kak Meki Andesa. Kak Meki, kira-kira seperti apa nih Kak Meki terkait kepastian pengajaran kita benar-benar menyusur atau menyasar tujuan pembelajaran. Jadi sebelum faktor pendukung deh, silakan Kak. Baik, menurut saya ya, pertama sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan atau aktivitas yang akan kita lakukan, menurut saya sebaiknya kita melakukan identifikasi peserta didik. Nah, sehingga kita bisa mengetahui peserta didik itu, atau juga kita lebih memanfaatkan aset-aset yang ada sehingga bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan juga pemanfaatan dari aset-aset itu harus bisa lebih baik kita manfaatkan. Setelah itu baru kita bisa masuk ke aktivitas atau materi yang akan kita lakukan. Mungkin itu aja sih awal dari sebelum kita masuk ke materi itu. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi pemaksimalan kayak pemanfaatan aktivitas yang mungkin bisa merangsang atau merespon anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran Kak ya. Ini juga sebenarnya bisa tertuang dalam ATP Kak ya, atau bisa kita mudah bilang itu RPP. Dalam RPP itu bisa kita tuangkan apa saja yang akan kita lakukan dalam hari itu, dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan di hari itu. Oke, terima kasih Kak.
Kak Meki. Mungkin saya langsung bergeser ke slide selanjutnya. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran bagi siswa, Kak ya. Nah, mungkin dari ketiga hal ini, kira-kira pernah nggak kita pikirkan bahwa hal ini menjadi dasar kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, hal-hal inilah menjadi pengingat semua ya bagi kita guru olahraga bahwa ada 3 tahap yang menjadi dasar kita melangkah atau membuat rancangan pembelajaran. Pertama, identifikasi CP, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar bagi siswa. Nah, ini kira-kira tanggapannya seperti apa kalau kita bergeser ke Kak Rio Suta deh. Kak Rio, boleh Kak Rio, open mic. Kak Rio, mungkin belum respon. Oke, kembali lagi deh, mungkin ke Kak yang open cam, ada Kak Meki deh, silakan Kak Meki. Kembali lagi Kak Meki. Kira-kira seperti apa Kak? Pernah nggak utamanya ketika kita membuat RPP atau ATP itu sesuai dengan identifikasi capaian pembelajaran, kemudian metode penilaian dan merencanakan pengalaman sesuai dengan keadaan siswa di kelas. Kira-kira seperti apa? Iya, menurut saya sepertinya harus ya kita ya, ketika kita membentuk program pembelajaran itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi, atau belajar dari pengalaman yang kita hadapi ya, karena untuk bisa membantu ke depannya gitu Kak, membantu ke depannya agar bisa tercapai pembelajaran yang lebih lebih efektif lagi gitu Kak. Tapi itu jelas itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi perlu Kak ya, karena menjadi dasar rule karena berbasis dengan standar dan pengembangan seperti itu. Kemudian juga memang kalau kita sudah lakukan itu dari sisi CP itu menjadi dasar kita untuk melihat komponen-komponen kurikulum yang ada, kemudian pendekatan apa saja yang kita lakukan, dari ada pendekatan kompetensi, ada pendekatan holistik. Jadi nanti kita juga bisa merancang asesmen atau penilaian yang ingin kita nilai dari siswa. Seperti itu. Baik kakak-kakak, ini untuk selanjutnya mungkin kita berlanjut ke slide selanjutnya. Ini pesan kunci. Jadi backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, ini kakak-kakak semua, dari slide ini atau yang sudah ditampilkan tadi, intinya adalah kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu harus sesuai dengan realnya di lapangan gitu kakak-kakak semua. Jadi apa yang kita sudah buat ya sesuai dengan tadi ada sistematisnya, itu coba kita tuangkan dalam pembelajaran kakak-kakak semua. Ya harapannya ini bisa menjadi hal yang menjadi menurut saya lebih ke arah bisa kita lakukan lah seperti itu. Karena kalau kita masuk ke dalam identifikasi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian pengalaman belajar dan strategi pembelajaran, ini menjadi salah satu hal yang sering kita lakukan seperti itu kakak semua. Oke, kakak semua, mungkin selanjutnya adalah ini ada aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, ini kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar atau enggak nih kakak?
Halo? Izin nggak kelihatan slide-nya di tampilan saya. Iya Kak? Slide-nya tidak muncul di tampilan saya. Mungkin karena hujan ya, ini sinyalnya naik turun. Oke, siap. Karena mungkin ini ya kendala sinyal Kak ya. Kalau kakak-kakak yang lain Iya. nih, ini ada pertanyaan. Oke, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas menguasai keterampilan. Kalau menurut kakak benar atau salah nih dalam berbicara kurikulum berbasis standar? Ini ada pertanyaan. Ini yang perlu kita jawab bersama. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau menurut Kak Meki, ini salah atau benar Kak? Kayaknya salah, Kak. Salah Kak Kayaknya ya? ya. Pintas salah kayaknya. Suara Kak Ang hilang itu. Hujan deras banget ini, nggak kedengeran, nggak kelihatan. Sinyalnya naik turun ini. Layarnya sepertinya kamera semua jadinya. Pak Ang open mic Pak. Mic-nya Pak Ang mati. Oke, siap Ya. Kak. Ya, muncul nih. Nah, muncul. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang tadi dia harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar apa salah kira-kira Kak? Betul. Oke, betul. Oke, kita lihat. Yes. Oke. Bentar. Hilanglah tadi. Oke, benar ya Kak ya. Ini adalah salah satu yang harus kita pahami bahwa kurikulum itu menyangkut 3 hal, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, yang mungkin penekanannya adalah selain daripada keterampilan yang kita utamakan dalam pembelajaran olahraga, sikap juga menjadi dasar hal yang penting untuk kita tanamkan sejak dini, apalagi dari SD, SMP, dan SMA. Tidak ada kata terlambat. Kita sebagai guru harus lebih sabar lagi menghadapi anak-anak yang mempunyai banyak dimensi sikap ya, multidimensi malah, karena dari sisi modernisasi mereka bisa mengadopsi semua watak sikap ya dari apa yang mereka tonton, dari apa yang mereka sering dapati di sosial media mereka seperti itu. Makanya sekarang anak-anak cenderungnya agak apatis kalau dalam pembelajaran, entah di olahraga atau pelajaran yang lainnya. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk bisa mengembalikan lagi rasa sosial mereka bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama-sama, kemudian bisa bekerja sama dan melaksanakan aktivitas bersama dan bahagia gembira bersama seperti itu. Oke, selanjutnya. Udah dari tadi aku kencing. Uma, nah. Nah, aku dari tadi aku kencing begini. Oke, mohon maaf kakak, ini ada pas posisi di rumah ini, posisi di rumah, terus juga ada anak 2 ya. Jadi ya ini nyumput, saya ini nyumput ini sebenarnya. Tapi ya itulah mungkin kendalanya kayak saya mohon maaf terkait hal-hal ini. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Oke, ini Kak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Ini Kak Nuzilal kemarin sudah membuat ini Kak ya, pernah ikut pelatihan IHT di sekolah ya terkait pembuatan perangkat kurikulum merdeka Kak ya? Sudah Kak?
Belum Pak, belum. Tapi saya Oh, buka-buka belum ya? aja, Udah pakai. belajar-belajar ini, buka-buka aja kemarin. Oh, gitu gitu. Oke oke, siap. Nah, ini salah satu komponen yang mungkin di apa? Sebenarnya hampir mirip sama Kurtilas Kak ya. Kurtilas sudah apa namanya yang sudah dilakukan kita, tapi memang penekanannya salah satu pendukung dari kurikulum Merdeka ini adalah keadaan pandemi kemarin, makanya ada namanya kurikulum Merdeka. Jadi siswa itu merdeka belajar dari tidak terbatas dari waktu, kemudian tempat. Jadi bisa melakukan aktivitas dari daring atau luring kayak gitu. Kalau untuk isinya sebenarnya hampir mirip-mirip sama apa yang sudah kita buat. Jadi kita jangan bingung gitu seperti itu sih. Saya pun kadang-kadang walaupun jangan bingung masih bingung juga untuk membuatnya. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah ini tadi Kak, dalam kurikulum Merdeka, memang kita tidak ada aturan baku, kita hanya diberikan CP, capaian pembelajaran, ya Kakak semua. Dalam capaian pembelajaran itu lebih ke arah garis besarnya saja. Nah, kalau di SD itu ABC itu apa sudah ada di CP-nya, kemudian di SMP juga ada fase D, kemudian SMA juga sudah ada fase E, ya, dan seterusnya. Nah, inilah kita diberikan prototipe, kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kelas. Terkadang satu kelas A dengan satu kelas B itu berbeda. Nah, itu mungkin ya kalau tujuan dari kurikulum Merdeka, kita harus bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kelas itu. Walaupun mungkin ini rada lumayan lebih jeli lagi ya, lebih teliti lagi ya Kak ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tes. Tes. Wah, kirain hilang saya ini. Sama masa kira hilang. Pang ini kayaknya yang hilang ini. Sinyal dia ini. Ya, Tapi di mana? Di rumah ya Pak Abdul? iya. Iya di sini. Hujan deras sampai. Iya makanya saya di dalam rumah ini, jadi agak aman. Ya. Kayaknya ini punya ini Pak Angnya ini hilang. Sinyal dia. Ya, mungkin kendalanya itu. Ah, benar, terlempar, Bang.
Iya, terlempar ya. Ini yang masih di sini cuma kita dua tuh. Nah, ini nongol udah. Terlempar Pak ya. Sinyal Pak. Halo, ya Kak, mau Ya. Kak, ini terlempar nggak ya? Nggak ini. Iya, betul. Oke, siap. Saya coba ini lagi Kak ya. Ini tatap maya, sebentar. Oke, sebentar Kak. Oke, menurut Kak AB ini saya lanjutkan lagi ya. Saya mohon maaf tadi terlempar karena mungkin sinyalnya. Ini kalau Kak AB, kira-kira seperti apa nih Kak pengalaman kemarin menyusun program kurikulum di sekolah ini, ada kesulitan nggak Kak dalam apa memaknai kurikulum merdeka kemarin seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin saya coba yang semampu saya ya dalam menyusun program. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pemerintah dalam hal ini kementerian menyiapkan CP atau capaian pembelajaran. Nah, kita diberi keleluasaan untuk menyusun tujuan pembelajarannya. Nah, ada beberapa konsep yang saya pegang untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi, konsep alur tujuan pembelajaran yang saya pegang adalah yang pertama adalah itu sebagai panduan guru dan peserta didik untuk mencapai CP. Kemudian yang kedua, bahwa alur tujuan pembelajaran itu menjadi sebuah kronologis atau berdasarkan urutan pembelajaran. Kemudian yang pastinya adalah penyusunan ATP itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, itu kemudian tujuan pembelajarannya itu sendiri harus mendeskripsikan pencapaian 3 aspek dalam proses pembelajaran yang kita ketahui tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian prinsip menyusun tujuan pembelajaran itu saya tidak ada pedoman yang saya pakai karena saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di sekolah. Jadi prinsip menyusun tujuan pembelajaran itu yang pertama jelas kita berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran itu mengacu pada ranah 3 aspek tadi. Terus yang ketiga bahwa tujuan pembelajaran itu disusun harus bisa diukur, harus bisa dievaluasi. Kemudian itu mendorong pada keterampilan abad 21 yang seperti kita ketahui bahwa itu seperti berpikir kritis, kemudian kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Terus kemudian yang terakhir jelas bahwa tujuan pembelajaran itu bisa kita diskusikan dalam konteks untuk pengembangan komunitas belajar di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak AB terkait paparannya. Di antaranya adalah sesuatu apa yang sudah kita buat itu bisa diukur Kak ya, memang benar ya. Itu menjadi salah satu hal ketika kita melakukan evaluasi atau penilaian. Kemudian juga sesuai dengan 4C, kolaboratif, kritis, kemudian kreativitas gitu ya, seperti itu. Dari abad 21. Oke, terima kasih Kak KB. Untuk selanjutnya mungkin apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai yang dipelajari murid di kelas? Nih, Kak. Mungkin saya beralih ke Kak Nuzilal deh. Oke, bentar Kak. Oke. 22. Ini masih berbagi cerita Pak ya, bagaimana? Oh, nomor 2 nih. Oke, ini 2 nih Kak. Apa yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK nih Kak? Dari apa yang sudah dilakukan dalam pembuatan kurikulum di olahraga. Kira-kira seperti apa Kak? Ya, sesuatu yang bernilai maksudnya daripada tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Sesuai rancangan pengembangan kurikulumnya kan, kita kan
mulai dari mengidentifikasi masalahnya, menentukan metode, rencana pengalaman, strategi pembelajaran, dan metode penilaian dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran itu sesuatu yang bernilai dipelajari di dalam kelas. Bagaimana tujuannya gitu loh Pak? Tujuannya? Ya, apa ini contoh ya, anak bisa memahami atau melakukan gerak ya. Nah, jadi dari gerak itu, nah itu sesuatu tujuan itu yang menurut saya yang bernilai, yang bernilainya gitu loh Pak. Capaiannya itu loh Pak. Nah, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih kepada Kak Nuzila terkait tentang yang bernilai itu ada salah satu ada tujuan dan capaiannya Kak ya, untuk siswa itu bisa melakukan sesuai dengan hal yang kita ingin arahkan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nuzila. Mungkin saya lanjut lagi. Oke, nah ini yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran olahraga yang sekarang berlaku. Jadi mungkin salah satu keberlanjutannya lah, atau bagaimana cara berjalan beriringan. Mungkin saya beralih ke Kak Sudarmono deh. Kak Sudarmono boleh open mic? Kak Sudarmono. Semuanya indah. Ya, baik, ada suaranya? Ada. Ada Kak? Kalau untuk pengalaman saya mengintegrasikan dalam pembelajaran PJOK itu secara berlangsung, itu biasanya saya selalu mengidentifikasikan dalam pembelajarannya dulu mungkin. Ya, mungkin ini saya lebih nanya ke anak-anak, apakah anak-anak sudah belajar lari estafet di SMP-nya, apa SD-nya, mungkin dari situ. Ya. Terus kalau memang mereka belum pernah, mungkin kita bisa sharing sama anak-anak untuk belajar bersama gitu, terutama dalam berkelompok itu. Jadi saya sering berkelanjutan untuk anak-anak berkelompok dalam komunikasi dalam pembelajaran di PJOK itu. Mungkin itu aja Mas. Oke, baik Kak, terima kasih Kak terkait mengintegrasikan ya, itu bisa melaksanakan biasanya persepsi dulu ya dalam pembelajaran, ditanya dulu pernah nggak melakukan aktivitas ini di sekolah sebelumnya, atau pembelajaran yang kemarin masih ingat nggak gitu Kak ya. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya saya akan lanjutkan slide-nya ya. Nah ini Kak, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan Kak Abi dan Kak Nuzilal serta Kak ini ya, Kak Sudarmono. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya Kakak ya, melihat kebutuhan dari peserta didik kita, kemudian konteks dari masyarakat lebih ke arah budaya atau kearifan lokal yang ada di situ. Seperti itu, bisa kita geser ke dalam permainan-permainan tradisional, mungkin itu bisa sambil kita berikan untuk mendorong pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan seperti materi sepak bola, apa sih, ada nggak kearifan lokal yang ada di daerah kita untuk bisa menunjang hal itu. Kemudian juga ada waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi apa yang bisa kita berikan gitu. Karena kalau di olahraga sebenarnya kita juga diberikan keleluasaan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan teknologi. Apalagi siswa kan rata-rata sekarang ini sudah punya HP ya kakak-kakak semua ya. Mungkin kalau kita bisa berikan salah satu video, atau saya pernah punya kawan juga, dia punya aplikasi Arimba kalau nggak salah ya. Dia memberikan aplikasi tersebut kepada siswa, kemudian pembelajaran olahraga dari situ. Jadi sebelum pembelajaran di sekolah berlangsung, siswa sudah diberikan kayak penugasan itulah untuk menyimak dan memahami materi serta video yang diberikan oleh si guru tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut ya Kak ya. Untuk selanjutnya adalah ini aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Nah ini menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita
telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Oke, mungkin saya lanjutkan. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama adalah fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, ini menjadi hal yang penting. Selain daripada materi sepak bola, materi basket, karakter juga ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini tadi yang saya bilang, prototype, jadi guru boleh mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan keadaan sekolah masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya mari diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih lanjut dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, kalau kakak semua nih, kita diskusikan terkait hal ini. Kak siapa ya? Kak AB deh, KB, silakan KB. Kira-kira seperti apa nih kalau kita diskusikan? Tapi ini udah, ini Kak ya, kita lanjut saja Kak ya. Ini sudah 11.31 ini Kak ya. Boleh nggak Kak? Saya agak kita lanjutkan saja ya. Oke. Mungkin bentar saja, ini bentar lagi. Ya, mohon maaf karena apa? Ini ya. Nah, ini salah satu hal yang digarisbawahi oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah laku, bukan dasarnya, tetapi hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi kita mungkin menjadi apa ya, bisa mengingat kembali terkait tujuan dari Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita. Inilah yang menjadi salah satu hal back design ya dari kurikulum merdeka, seperti itu. Oke, kakak semua, mungkin saya lanjutkan kembali. Nah, ini Bapak Ibu, pada akhir sesi ini kita bisa, yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum olahraga. Kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan dengan backward design. Jadi apa yang sudah kakak-kakak semua tadi berikan pendapat, kemudian berbagi dari sistem pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, mungkin ini menjadi pengingat kita, apa yang sudah kita berikan berbagi itu, apa yang sudah kita tuangkan dalam RPP atau perangkat ajar, itu saat ini kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di RPP, seperti itu kakak semua. Oke, kita lanjut lagi. Ini oke, sudah ternyata sampai di akhir ucapan terima kasih kakak-kakak semua. Oke, kakak semua, dari apa yang sudah kita laksanakan tadi, kira-kira kita mau refleksi deh terkait kurikulum merdeka yang berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara. Mungkin saya minta untuk refleksi yang pertama Kak Norianus Zega deh. Kira-kira seperti apa Kak refleksi dari pembelajaran yang ada di slide tadi Kak? Silakan Kak. Cek 1. Ya Kak. Ya, mohon izin tadi baru dari kelas karena kasih tugas ke anak-anak ninggalkan kelas. Ya. Iya ya Kak. Pertanyaan gimana Mas? Oke, refleksi dari apa yang sudah kita lakukan tadi, dari slide-slide yang sudah ada terkait kurikulum merdeka, kemudian hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara, kira-kira seperti apa Kak? Sesuai dengan kurikulum yang sudah pernah dilakukan gitu, refleksinya seperti apa? Mungkin pemahaman barukah atau yang lain? Iya. Iya, pada pagi menjelang siang hari ini
melalui materi yang sudah kita dapatkan bersama. Marilah kita bersama-sama mengembangkan setiap kompetensi yang kita miliki untuk kemajuan peserta didik di sekolah kita, dan berpusat kepada peserta didik atau berdiferensiasi sehingga apa menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Kak Nurianus untuk refleksinya, dan bergeser ke Kak Nuzila nih. Kak Nuzila. Baik. Ya, untuk sesi ini, ya intinya apa namanya, tujuan daripada pendidikan PJOK ini adalah bagaimana kan, bagaimana anak bergerak sehat segala macam ya, sesuai daripada Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa beliau kodratnya sebagai manusia, sebagai tumbuh berkembangnya, sebagai di dalam fase umurnya, dan sebagai dia nanti sebagai dari masyarakat untuk bagaimana bahagia, intinya seperti itu. Bahagia Kak ya, siswa selalu bahagia ya. Bahagia, senang, dan ya ada yang gembira, jangan terlalu sulit ya. Nggak tahu saya Ki Hajar Dewantara tadi apa isinya, nggak tahu saya mau ngomong aja. Ya, sesuai dengan kontraknya Kak, mungkin itu Pak. Nah, ya, sesuai dengan kontraknya. Nah, disitulah berperannya kita sebagai guru ini luar biasa. Ini tuh Pak. Terima kasih Kak Nuzila terkait refleksinya. Kalau bergeser ke Kak Eliana deh, Kak Eliana. Kak AB. Eliana. Kak AB itu jago itu AB itu. Nggak boleh. Jadi deh bergeser ke terakhir mungkin ke Kak Abi deh, silakan Kak Abi. Ya, itu udah mau bicara dari tadi itu. Pak Nores ini suka masuk langsung. Baik teman-teman, gini, kalau kita berkaca dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana anak kita bisa tumbuh berkembang sesuai kodrat, kemudian menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya, menemukan kemampuan untuk bersaing ya dengan tantangan zaman ini. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu memang tujuan akhirnya adalah pada hasil akhir. Cuman hasil akhir ini kita harus mengikuti alur. Untuk mencapai tujuan akhir kita harus butuh perencanaan. Makanya tadi pemerintah dalam hal ini kementerian hanya menyiapkan capaian pembelajaran. Sementara caranya kita diberi kebebasan, alurnya kita diberi kebebasan, strateginya kita diberi kebebasan untuk mencapai tujuan itu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi dan budaya di lingkungan sekolah kita. Makanya tadi saya sampaikan juga bahwa saya banyak mengadopsi modul-modul ajar yang ada di EMM itu. Ketika itu sesuai dengan sekolah saya, makanya kita bisa mengambil itu. Sebenarnya gampang kok, kita ambil, kemudian kita ATP, amati, tiru, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abi. Mungkin ini sudah disimpulkan ya untuk pertemuan kali ini dengan Kak Abi ya. Kakak semua, alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan harapannya bisa menambah pemahaman baru dan sebagai pengingat kita sebagai seorang guru olahraga bahwa apa yang sudah kita pahami sudah tadi kakak-kakak semua paparkan, itu yang harus kita lakukan dalam pembelajaran sebenarnya. Jadi saya hanya sekedar mengulik atau menggali saja sebenarnya. Kakak semua sudah punya jawaban sendiri. Apa yang saya tampilkan di slide itu sebenarnya hanya ingin menggali apa yang ada
dalam pemahaman kakak semua gitu. Jadi tidak ada slide yang sifatnya mengajarkan. Karena kalau pembelajaran kepada orang dewasa itu dalam PKG tidak diperbolehkan untuk seperti mengajari seperti itu sih. Makanya banyak lebih menggali pengalaman kakak-kakak semua seperti itu. Itu kakak semua ya. Di hari ini terima kasih kakak semua. Untuk hari ini mungkin kita sudahi. Untuk selanjutnya kita foto bersama nih kakak semua. Alhamdulillah terima kasih kakak semua.